Bapak Ibu, selamat malam. Malam Bu Esti. Ya, kita akan siapkan untuk mendengar firman. Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang sedang menanti-nanti janji-janji Tuhan dan belum digenapi. Mungkin ini kadangkala membuat kita bingung, membuat kita resah dan gelisah. Tetapi percayalah bahwa janji Tuhan itu tidak pernah salah dan keliru. Segala sesuatu yang Dia janjikan, Dia berkuasa untuk melakukan mujizat-mujizat yang lebih dari apa yang kita duga. Mungkin hari-hari ini kita lewati masa yang tidak mudah, masa yang tidak nyaman, tidak enak. Sepertinya kita melihat ke depan itu, kita melihatnya sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang susah. Dan kadangkala mungkin itu yang menjadi ganjalan di hati. Dan mungkin jadi pertanyaan di hati kita, apakah Tuhan tetap memelihara kita? Apakah tahun-tahun depan saya masih bisa makan dan makan minum pakai? Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan usahaku? Apalagi kalau mendengar kabar di sana sini mempakan, tapi saya pastikan bahwa orang benar itu selalu tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Orang benar tetap dalam penjagaan Tuhan. Kita tidak perlu takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan kita. Kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel dengan penuh liku-liku, saudara ya. Karena Tuhan tidak sedang membawa mereka hanya untuk melihat makanan turun dari langit. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin melatih ketaatan mereka, kepercayaan mereka, mental mereka. Supaya mereka keluar jadi pribadi yang hebat, bukan lagi pribadi yang mental budak. Coba kita baca dulu kebenaran firman Tuhan dan saya minta Francisca Silia akan membacakannya buat kita di dalam Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, silakan dibuka mute-nya. Keluaran 16 ayat yang keempat, ayat 2, ya, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12. Bisa Francisca Silia? Iya, boleh dibuka mute-nya. Oh, kayaknya Francisca Silia apa ya, berhalangan ini ya. Ya, saya minta Pak Antonius deh. Pak Antonius akan membacakan buat kita Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, Keluaran 16 ayat kedua sampai ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel pada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami." Lalu kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini?
bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita sudah melihat pembacaan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 14. Bagaimana perjalanan bangsa Israel ini adalah sesuatu yang sangat fenomenal. Karena coba kita bayangkan ya, mereka keluar saja itu sebuah tanda mujizat. Dan dalam perjalanan itu, Saudara, bayangin ya, Tuhan memelihara mereka selama 40 tahun dengan roti yang turunnya dari langit. Kira-kira apa Saudara nggak nangis kalau melihat satu keajaiban Tuhan? Kita tidak mencari roti, kita tidak banting tulang mencari makanan. Tetapi setiap pagi selalu datang roti yang mereka makan. Apakah pantas kita mengeluh dengan kejadian-kejadian yang kadangkala tidak sesuai dengan keinginan kita? Soal makan saja, soal nafas hidup saja Tuhan kasih. Hanya kadang perkara-perkara yang mungkin secara daging kita nggak terima ya, mungkin masalah kenyamanan lah, masalah orang di sekeliling kita. Kadangkala kita mulai komplain-komplain seperti orang Israel. Saya ingin tanya, pantaskah kita bersungut-sungut, Saudara? Ya, dengan keadaan kita sekarang ini, kita lalui banyak perkara-perkara supranatural dengan Tuhan. Adakah pantas kita mengeluh di hadapan Tuhan? Adakah pantas kita mempertanyakan keadilan Tuhan? Ya, sedangkan roti saja dia bisa turunkan dari langit loh, Saudara. Hari ini satu pembelajaran penting buat kita semua adalah jangan pernah meragukan akan otoritas Tuhan. Sekalipun yang Anda lihat dan Anda jalani itu membingungkan. Ada terkadang juga kekacauan sering terjadi dalam perjalanan hidupmu. Tetapi ingat bahwa Tuhan kadangkala bertindak di balik kekacauan. Tuhan juga kadangkala bertindak di balik kebingungan kita. Namun secara nyata kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah bercita-cita untuk menjatuhkan kita menjadi kita miskin. Tetapi Tuhan punya satu kerinduan, supaya kita diperkaya di dalam perbekalan rohani, kita juga diperkaya di dalam perbekalan materi, perbekalan jasmani dalam perjalanan kehidupan ini. Makanya Saudara, saya kalau lihat ya bagaimana orang Israel yang suka bersungut-sungut, Saudara, bahkan masih lagi meragukan Tuhan ya, artinya begini, masih menyalahkan ya, menyalahkan Musa, menyalahkan Harun dengan perkataan-perkataan ini. Apakah kamu mau kami mati? Lebih baik kami di tanah perbudakan aja, makan daging enak-enak di sana. Nah, ini saya bilang mental budak ini seperti ini ya. Tidak pernah mau bersyukur dengan keberadaan yang ada. Malah kita lihat ya, kalau orang yang suka mengeluh, mudah sekali juga dia menuduh orang. Orang yang suka mengeluh, acap kali suka menuduh orang yang enggak-enggak, Saudara. Hari ini pastikan bahwa jangan lagi saya dan saudara ini mengizinkan atau membuka celah kepada dosa pengeluhan. Saya mau katakan bahwa kalau kita memilih teman yang salah loh, ya, yang suka mengeluh, maka waktu, energi, dan pikiran kita semua akan sia-sia, Saudara. Kalau Anda ingin hidup ke depannya sukses, hindari orang-orang yang seperti ini. Ya, suka mengeluh. Apa-apa komplain. Suka keluhkan sesuatu yang tidak pantas. Mencari masalah terus, Saudara. Coba, Saudara, nyamankah kita berteman dengan orang-orang yang seperti orang Israel, dikit-dikit mengeluh? Saudara, jangan buang-buang waktu dengan orang-orang yang seperti ini.
Bahkan ada orang yang, ya saya juga kadang kala terima telepon bolak-balik, topiknya tetap sama, diberikan solusi, malah dia bilang, kok bisa, kok bisa? Dia telepon meminta solusi, diberi solusi marah, diberi solusi dipikir kita modus. Aduh haleluya. Ada kalanya saudara ya, saya berhadapan dengan orang-orang seperti ini bukan cuma capek hati, rambut saya aja bisa capek saudara, haleluya. Ya, karena apa? Dia telepon kita, minta solusi, kita kasih solusi, dia nggak terima, malah dibilang modus. Aduh haleluya. Ada kalanya saya bilang orang suka mengeluh ini banyak kali suka menuduh. Ya, saudara kalau teman seperti ini, orang seperti ini, cepat eliminasi. Ya, daripada merusak hati, merusak pikiran. Kalau perlu saudara ya, saya pernah memblokir orang yang waduh dia punya status itu mengerikan. Ya, statusnya tidak jadi berkat. Statusnya merusak damai sejahtera orang. Saya hanya katakan, yang seperti ini, yang dipakai setan seperti ini saudara, eliminasi. Ya, kita butuh energi yang positif Bapak Ibu. Kita butuh perkataan-perkataan yang membangun. Kita butuh perkataan-perkataan yang membuat kita ada damai sejahtera. Tapi kalau kita melihat bagaimana ada orang-orang yang waduh mulutnya kayak mercon ya. Kata-katanya menyakitkan, kata-katanya menghancurkan. Selalu ada curiga, selalu ada tuduhan. Seperti orang Israel. Saudara, eliminasi. Haleluya. Ya, karena orang-orang itu perusak damai sejahtera kita, bahkan bisa juga merusak berkat yang Tuhan titipkan di dalam diri saya dan diri saudara. Nah, yang berikut saudara ya, yang perlu kita hindari ya adalah orang-orang yang suka mengatur. Seperti orang Israel kan sok ngatur kan. Malah pemimpin mereka Musa dan Harun diatur-atur loh saudara. Ya, merasa bahwa mereka jauh lebih hebat. Makanya mereka selalu andalkan, daging di Israel lebih bagus, lebih enak gitu loh. Buat apa enak tapi dalam perbudakan, saudara? Buat apa enak tetapi Anda itu terkungkung dengan keadaan? Ada orang juga merasa nyaman selalu ya berdekatan dengan orang kaya supaya apa? Ada perlindungan. Supaya apa? Foto sama orang kaya kelihatan juga, ternyata teman-temannya eksklusif. Aduh, bukan itu maksudnya, saudara ya. Bapak Ibu, biarlah kita selalu minta ya supaya Tuhan itu selalu mengirimkan kita teman-teman yang positif. Tuhan, ya kita minta Tuhan kirimkan orang-orang yang membuat saya tumbuh, bukan membuat saya rusak. Kirimkan orang-orang yang membuat saya ini makin maju secara rohani. Dan kalau orang maju secara rohani, dipastikan dia juga akan maju secara jasmani. Karena orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukankah Tuhan sudah berfirman, segala sesuatu dapat ditambahkan Tuhan. Apanya yang ditambahkan? Ya berkat-berkat jasmani saudara. Saya sangat dikejutkan ya dalam beberapa waktu ini. Saya ini sebenarnya cuma niat di hati, Tuhan saya butuh ini, saya butuh ini, cuma perkara sepele. Ya, perkara yang kalau mau dipikir dalam logika saya ini cuma perkara kedagingan saya aja. Ya, misalnya ya, saya lihat Ibu Alan punya tas tuh kok bagus ya. Ini ndak ada orang satupun yang tahu, cuma ada di hati dan pikiranku. Aduh Bapak Ibu, saya dapat kejutan luar biasa di mana tidak seorang pun tahu ya. Saya juga nggak ngomong, saya juga nggak bicarakan. Ini bisa Tuhan kirim dengan cara yang ajaib, saya sampai ternganga. Kan ada orang yang tahu. Aku juga nggak ngomong. Bahkan saya nggak bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku pingin tas ini. Cuma di hati ini saya bilang, ih bagus ya tas itu. Aduh bagus ya baju itu. Tuhan bisa kirimkan dengan cara yang ajaib. Bapak Ibu benar kata Tuhan, apa yang diniat hati kita aja Tuhan bisa berikan secara ajaib. Betul? Jadi saya pastikan bahwa kalau kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, maka segala yang ada di niat hati pun Tuhan akan realisasikan secara ajaib, secara supranatural, karena Dia itu punya kejutan-kejutan buat kita semua loh saudara. Kita aja manusia, seringkali memberikan kejutan kepada orang-orang kita sayangi ya. Apalagi Tuhan ya sebagai Bapa kita. Bagaimana ya Dia tahu
menghibur kita, memberikan kejutan-kejutan dalam hidup kita. Saat kita ada niat di hati, mau ini mau itu, Tuhan menyediakan. Saya hadapi dalam minggu ini sampai terkagum-kagum, karena ini perkara sepele, perkara kecil, kok bisa ya Tuhan siapkan itu bagiku. Nah, inilah kalau kita hidup taat sama Tuhan, selalu saja apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan selalu dalam ketepatan, bukan dalam kecepatan, tapi dalam ketepatan. Di waktu yang tepat, Anda bisa menikmati sesuatu yang Anda butuhkan. Makanya saudara, hindari ya orang-orang yang kadangkala sok ngatur kayak bangsa Israel. Ya, orang Israel sampai pemimpin mereka aja diatur sedemikian rupa. Sampai kita lihat kasihan, udah capek-capek menuntun mereka, selalu saja diamui. Ya, selalu saja disalahkan, selalu saja dihakimi. Ya Musa bisa marah dong. Sampai pada akhirnya saya bilang, ya kita manusia biasa. Ada kalanya kita ini kan ya bisa marah ya dengan semua tuduhan, dengan kecurigaan orang kepada kita. Sampai-sampai kita lihat ya Musa itu sampai dengan marah dia pukulkan itu tongkat ke batu loh saudara. Akhirnya karena ulah umat dia yang kena hukuman. Aduh sakno. Ya, jadi jangan sampai saudara ya kedagingan saudara, ulah saudara, akhirnya Ibu Alan jadi sasaran. Haleluya. Ya, akhirnya Ibu Eli Suprapto jadi sasaran. Bapak Ibu, ya belajar kita nih ya menghargai orang lain. Ya kalau cuma salah-salah titik katanya ya, enggak koma titik ya. Sebaiknya ya kita juga menyadari kita juga banyak salahnya. Kenapa kita mesti komplain-komplain? Bahkan ya di acara coba kita lihat ya. Aduh paling nggak senang kalau lihat ya. Udah kerja sedikit, waduh ngaturnya luar biasa. Hati-hati saudara ya. Jangan sampai kehadiranmu membuat orang kehilangan sukacita. Jangan sampai mulutmu ini ya membuat orang lain masuk neraka. Haleluya. Ya, banyak kali kita lihat di TV-TV ya. Hanya karena perkataan yang nggak sedap didengar, orang bisa bunuh ya. Ada yang peristiwa di kota Manado, saudara. Hanya karena tersinggung dengan kata, langsung dibacok, saudara. Yaitu bahaya ya, saudara ya. Kata-kata yang tidak sedap didengar bisa membangkitkan amarah orang lain. Orang yang mengatur, yang suka menuntut orang lain agar harus ikuti dia karena dia merasa sok berkuasa, sok pintar, sok kaya. Nggak masuk di dalam berada. Nah, kalau mau hidupnya orang sok ngatur sedikit action, aduh haleluya, dia cuma tunjuk A tunjuk B ya, sementara dia sendiri nggak ada juntrungannya apa yang dia kerjakan ya. Bapak Ibu sadar bahwa kalau kita diberi tanggung jawab, biarlah sedikit berbicara, banyak untuk bertindak. Amin. Ya. Kemudian apa yang perlu kita hindari dalam hidup ini, saudara? Hindarilah orang-orang yang tidak tahu diri. Ya. Saudara pernah alami dan lihat banyak orang yang tidak tahu diri kan? Pinjam barang tidak tanggung jawab. Pinjam duit lupa bayar, pura-pura amnesia. Haleluya. Ya, pinjam barang tapi jadi hak milik. Haleluya. Ada yang begitu loh ya. Cuma hasil pinjaman diklaim bahwa itu hak milik. Orang ini menjengkelkan sekali saudara ya. Ada yang sampai mengeluh kepada saya gini. Bu bayangin bu ya. Ini barang ini orang yang kasih ke saya. Tahu-tahu si anak naksir. Dia berusaha untuk ambil dan belum diiyakan dia sudah rampas gitu. Dia sudah ambil gitu loh bu. Aduh menjengkelkan. Aduh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan persahabatan ingat harus ada attitude yang baik, harus ada etika ya saudara. Kalau milik orang lain, jangan pernah saudara inginkan untuk jadi milikmu, kecuali dia kasih. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara kepingin sesuatu, nggak usah mengingini barang kepunyaan orang lain. Minta sama Tuhan saja. Karena di niat hati kita saja Tuhan mampu realisasikan apa yang kita sukai, apa yang kita doakan, Tuhan mampu kerjakan selalu dalam ketepatan waktu. Amin.
Amin Bapak Ibu. Jadi yang suka pinjam-pinjam sini ya, tahu diri, sadar diri bahwa kalau itu pinjam berarti harus kembalikan. Ya, saya nggak panjang lebarkan ini topik satu ini ya, tetapi tahu diri ya Bapak Ibu, kalau bukan milikmu, kembalikan segera. Jangan pura-pura lupa. Oke, yang berikutnya, orang-orang yang perlu kita hindari dalam hidup ini adalah orang-orang yang tidak tepat waktu. Orang yang menghargai waktu berarti dia juga sangat menghargai akan Tuhan yang telah memberikan waktu itu untuk dia jalani sebagai tanda bagaimana dia ini berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Saudara, kalau kita tahu menghargai waktu, berarti kita juga menghargai ya diri kita sendiri. Saudara, saya pribadi terkadang ya kalau mau datang ke sebuah ibadah, kalau udah telat rasanya sudah kehilangan damai sejahtera ya. Kalau sudah telat rasanya waduh kemeringat dingin Saudara. Karena apa? Waduh nanti dilihat orang gimana gitu ya. Kita ini sudah diberikan kepercayaan tetapi datangnya tidak tepat waktu, bahkan kita berjanji kita hanya sekedar janji tetapi janji tinggal janji tidak ditepati. Saudara, saya pribadi juga masih melanggar dalam hal ini. Tetapi saya juga ditegur Tuhan untuk saya ini harus menghargai waktu. Setidaknya saya menghargai diri saya sendiri. Kalau mau dihormati berarti saudara juga harus memberikan sesuatu yang terbaik yang bisa dinilai orang bahwa ternyata ya, aduh kalau serahi tugas kepada Ibu Evi pasti tuntas selesai. Ya kalau diserahi tugas kepada Ketua Dorea Natal Bandung, wah semua tuntas. Nggak banyak bicara tapi tuntas. Bukankah ini hebat Bapak Ibu? Ya, wah enak loh kalau disuruh Pak Antonius yang ini nih yang main musik 1 jam sebelum acara, Pak Antonius sudah berjaga-jaga di depan pintu. Haleluya. Ya, berarti ini kenangan yang enak didengar loh Bapak Ibu. Coba saudara undang pembicara ya. Sudah waktu khotbah, saudara tola-tole belum datang. Semua bisa kehilangan damai sejahtera. Jadi setidaknya kalau kita menghadiri sebuah acara, tentunya harus ada prepare ya. Harus juga memikirkan nanti kalau udah macet gimana, nanti kalau udah halangan di tengah jalan gimana gitu ya. Saya juga sebagai mama kadangkala ya, kalau anak bepergian, ya saya harus melebihkan ya uang jajan mereka kalau dalam jarak yang cukup jauh. Sampai anak saya bilang ini, Mami cukup Mami, nggak usah ditambahin. Saya selalu bilang, pegangan aja, siapa tahu kamu butuh. Karena apa? Di tengah jalan kita tidak tahu halangan kita itu apa. Ya, setidaknya prepare Bapak Ibu ya. Ada juga yang saya bilang terlalu beriman. Ya, khususnya ada juga banyak yang datang ya, pendeta-pendeta juga, hamba-hamba Tuhan yang datang di rumah saya Bapak Ibu. Datang dari jauh dari luar pulau. Ya, datang dengan tiket, pulang dengan iman. Haleluya. Saudara paham maksudnya? Datang bisa beli tiket sendiri, pulang dengan sebuah pengharapan bahwa ratapanku akan berubah menjadi sukacita. Haleluya. Akhirnya apa? Tuan rumah yang kelabakan. Ya. Kalau kita mau tampung dia sampai berapa lama? Karena saya pernah alami Bapak Ibu ya. Saya pikir kenapa tamu ini nggak pulang-pulang. Ternyata saudara, nggak punya tiket untuk pulang. Saya dalam hati berpikir gini, kamu kok berani datang, kok nggak bisa pulang ya? Harusnya kan prepare Bapak Ibu ya. Jangan saudara menyusahkan orang karena senang-senangmu. Senangnya berangkat tapi nggak prepare. Lebih baik nggak usah berangkat lah Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada prepare untuk tiket PP, haleluya. Betul? Daripada jadi bahan omongan. Ini kok bertamu sampai sebulan sih? Kok nggak pulang-pulang? Aduh, sampai ada yang saya sampai kasihan ya. Saya bilang, sebenarnya ada apa ya nggak pulang-pulang padahal ada pelayanan. Sampai dia mau buka cincin kawinnya dia bilang gini,
Ibu saya mau pulang tuh sudah nggak ada tiket sa keluarga. Hah? Haleluya. Saya pikir ya casingnya luar biasa, tetapi dompetnya ternyata luar binasa. Ya, akhirnya apa? Masa saya mau tampung sekian bulan? Ya, dengan sangat ya saya bilang, ada kalanya juga memberi dengan terpaksa, Saudara. Ya, dia yang jalan-jalan minta tanggung jawab kita. Haleluya. Nah, Saudara, yang sikap-sikap seperti ini juga kita harus perhatikan bahwa jangan pernah merasa eh, gampang aja. Oh, kalau aku pergi ke Bandung gampang aja ada Ibu Alan, ya. Gampang aja ada Ibu Francisca, gampang aja ada Ibu Lili, gampang aja ada Pak Henry. Aduh Bapak Ibu, seandainya yang kita anggap gampang-gampang itu mereka tidak bisa melakukan sesuatu buat saudara, ini gimana loh saudara? Ya toh? Jadi kita perlu prepare dalam segala hal. Baik prepare waktu dan juga kalau bepergian, jangan Anda hanya pergi dengan iman saja, karena pesawat tidak dibayar dengan iman. Haleluya. Ya. Tiket harus pakai duit untuk bayar, bukan pakai iman. Dalam tanda kutip saya bicara ini ya. Jadi jangan sok nekat, ya. Jangan ada orang terlalu nekat gitu loh. Dia yang senang-senang naik pesawat, dia yang senang-senang keliling-keliling minta orang lain bayarin. Aduh, haleluya. Jadi perlu sekali kita ini dalam menjalankan hidup ya harus ada pengetahuan Bapak Ibu ya, akal sehat supaya kita tidak merugikan orang lain. Nah, hal yang perlu dihindari berikutnya adalah orang-orang yang suka gosip ya. Banyak drama Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat Israel kan banyak drama kan. Wah, dikit-dikit mereka mengadakan perlawanan lah, dikit-dikit bersandiwara lah ya. Bahkan suka membicarakan kelemahan orang lain. Ya, coba kita lihat ya. Sampai-sampai Musa ini jadi korban. Karena mereka mengatakan, Musa, kamu kok jadi pemimpin yang gak becus? Sampai-sampai Musa itu terucap kata gini, Tuhan, kenapa engkau bengis kepada bangsa ini? Bayangin loh. Sampai ada perkataan itu di mulut seorang hamba Tuhan. Tuhan, kenapa engkau begitu bengis dengan bangsa ini? Terus lagi sampai Musa bilang, kok kalau begini jadinya, kenapa juga aku yang diutus? Aduh sampai sebegitunya loh saudara. Karena itu ulah siapa? Ulah orang-orang Israel. Bapak Ibu jangan sampai gembalamu, pendetamu, pengurus yang ada di komunitasmu jadi berdosa karena bukan ulahnya dia tapi ulah Anda. Haleluya. Ya. Saudara jaga hatimu dalam segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Ada kalanya saudara, karena kita ada kepentingan juga kita jatuhkan orang lain, kita gosipkan orang lain. Kita ada kepentingan dalam fase ini, kita mulai ya memprovokasi orang. Kita mulai menghasut orang. Sampai pada akhirnya orang yang tidak tahu masalah kita, jadi koran terbuka di kota Semarang. Jadi koran terbuka di kota Bandung. Jadi koran terbuka di kota Surabaya. Aduh Bapak Ibu, ya kalau kita merasa bahwa kita juga ada peluang untuk berbuat salah, jangan pernah selalu menyudutkan orang. Jangan selalu memposisikan orang di tempat yang salah. Ya, saudara, kalau ingin jadi pusat perhatian, jangan sampai Anda menghancurkan orang lain demi kepentingan supaya yang berjasa. Jangan suka melebih-lebih sesuatu yang pada kenyataan. Saudara, orang yang bocor mulut ya, yang kenal pot bocor, bertobat. Haleluya. Tuhan bilang, jagalah hatimu dan jagalah mulutmu. Ya, karena setiap perkataan yang keluar di mulutmu itu adalah doa. Jadi kalau tidak pada kenyataan, jangan suka mengumbar kesalahan orang lain. Kalau tidak ada kebenaran yang engkau tahu secara nyata, jangan sampai engkau jadi penghasut. Ya, karena sudah tahu kan peristiwa Miriam ya. Dia menghasut Harun. Harun juga tidak ini ya, tidak observasi dengan benar. Jadi keikut dengan yang masuk
dan terhasut sama-sama. Jadi bahaya kan? Makanya ada satu kalimat mengatakan karena mulut badan binasa, ya kan? Ya, karena perkataan saja bisa membawa kita ke penjara. Ya. Jadi berhati-hatilah. Makanya di dalam sebuah pergaulan, dalam sebuah komunitas, ya, selalu kita minta supaya Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat sehingga kita tidak jadi seperti orang Israel yang suka bersungut dan menyala-nyalakan orang. Biarlah kita pun akan jadi teman yang baik, yang akan selalu ada di samping orang-orang yang Tuhan pilih untuk menugaskan ya kepada kita untuk jadi pemimpin dalam sebuah komunitas. Hati-hati, jangan sampai kesukaan bergosip itu jadi kebiasaan. Suka membicarakan orang itu bisa membahayakan kehidupan kita. Ya, paling banyak kita lihat ibu-ibu ya. Wow, kalau ada ibu-ibu, aduh sampai saya bilang ya, ganti bulu mata aja jadi pembicaraan. Ya, ganti model rambut aja, langsung jadi pembicaraan aja, saudara. Ya, memanglah ibu-ibu banyak karunianya, saudara. Tetapi ya, saya berkata, kalau ibu-ibu di sini banyak karunia, hendaklah karuniamu itu membangun bukan menghancurkan. Amin. Amin, ibu-ibu yang merasa ibu-ibu katakan amin 100 kali. Haleluya. Karena Amin. memang ibu-ibu banyak sekali karunia, saudara ya. Makanya di dalam ini, ya Bapak Ibu, di dalam gereja paling banyak ibu-ibu. Ya, tapi lihat ya, ibu-ibu, aduh kalau dalam sebuah persekutuan, bapak-bapak itu kata-katanya itu cuma ya dikit gitu. Tapi coba ibu-ibu baru datang, "Shalom, apa kabar? Ih, bajunya bagus ya. Aduh, beli di mana ya? Toko mana? Linknya bagi dong." Aduh, haleluya. Karena pembicara juga mungkin kerap kerap kali begitu. Ya. Ya. Tetapi saudara, biarlah kata-kata kita ini sedap didengar, ya. Sehingga kita punya kualitas yang selalu diingat orang karena ada banyak hal yang orang lihat di dalam hidup kita selalu jadi cahaya, ya, selalu bersinar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya rasa sekian firman Tuhan hari ini. Ini cuma sebagai perenungan saja Bapak Ibu ya. Karena kadangkala yang sederhana aja kita bisa langgar, ya. Kadang yang kita lihat ya sesuatu yang praktis aja kita banyak kali langgar, saudara. Apalagi kalau saudara mulai masuk di dalam ajaran-ajaran teologi yang lebih mendalam, wah haleluya. Ya banyak kali pendeta yang karunia pengajaran baru 15 menit sudah ngantuk-ngantuk, haleluya. Ya, banyak yang begitu ya. Ya, tapi ini saya bilang ini praktis sekali. Tetapi yang praktis dan sederhana aja kita kadangkala langgar. Jadi mari hari ini Bapak Ibu, mintalah kekuatan hikmat dari Tuhan supaya kita tidak tergolong seperti orang Israel yang selalu bersungut-sungut. Padahal saudara, mereka bersungut-sungut cuma perkara makan. Coba lihat ya, mereka minta makan aja, roti bisa turun dari langit loh. Apalagi yang mereka ragukan tentang Tuhan. Jadi mulai hari ini yang mulai ragu dengan otoritas Tuhan, kembalilah masuk dalam kamar berdoa dan minta kekuatan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Supaya Anda dan saya tidak lagi suka bersungut-sungut dan meragukan akan kebaikan Tuhan. Kita akan tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita. Kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga yang senang untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Haleluya. Amin.